Ini, Pak Bambang baca banyak-banyak, jangan cuma bicara sah. Terlalu banyak jalan-jalan Yerusalem. Pak Bambang terlalu banyak. Pak Bambang terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem sampai lupa baca bahasa Ibrani, Hebrew Bible. Baca Pak Bambang, Bapak dokter pernah ke Yerusalem ke belum? Sudah. Kalau saya belum pergi. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Saya nggak pernah pergi. Nanti Bapak Esra tanya lagi. Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini, kayak nama mana kau punya ijazah dari Haifa? Tidak ada Bapak Pendeta, tidak ada. Jadi saya tidak malu kalau bicara. Yang malu itu orang yang mengaku dokter, tapi ternyata salah, itu malu. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Gitu toh, ya kan? Mengaku dokter teologi tapi salah, malu. Kalau beta tidak. Ditanya punya ijazah dari STT Jakarta, oh tidak ada. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng, nyebrang Metropol. Kalau yang dari Jakarta tahu Metropol, lalu kita nyebrang ada kampus Sekolah Tinggi Teologi di sana. Setelah selesai itu, sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda. Dari Leiden tidak ada. Lalu ke Haifa, kau punya ijazah mana? Kau pernah ke sana? Oh tidak pernah. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahdiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Jadi jangan harap beta tidak datang 30 Juli. Insya Allah Allah sayang, Allah berkahi beta. Beta datang Surabaya, baku dapat dengan Pak Esra, iya Bapak Deki. Beta datang Surabaya 30 Juli. Tiket sudah ada Bapak Deki, tiket sudah ada. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kayak nama nih yang nggak pernah sekolah nih. Inilah ciri-ciri para mualaf menurut Ustadz Kainama. Mari kita dengarkan. Yang nyusahin orang, itu mualaf. Bikin malu orang lain, itu mualaf. Bikin masalah untuk orang lain, itu mualaf. Nih, si Kristi, apa nggak hancur-hancuran hidupnya? Hancur. Itu mualaf. Nah, kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain, Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam Indonesia deh paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia lah. Itu mualaf. Saya suka dengan ini. Menjilat ludahnya. Itu mualaf. Itulah beberapa ciri mualaf yang telah diungkapkan secara jujur oleh Ustadz Kainama. Dengan semua ciri yang diucapkan Ustadz Kainama tadi, tentu perdebatan antara Pak Esra Soru dengan Bangke ini pasti tidak sebanding, teman-teman. Karena kita tahu bersama, seperti yang diucapkan Bangke, semua ciri-ciri yang diucapkannya itu tidak cocok sama sekali menjadi seorang debater, teman-teman. Karena kalau kita melihat, Bangke itu hanya orang yang suka nyusahin orang lain. Bangke itu hanya bisa menjelek-jelekan agama orang lain. Bangke itu juga, menurut apa yang disampaikannya tadi, ya hidupnya hancur-hancuran, teman-teman. Dan yang paling penting yang teman-teman perlu ketahui, Bangke juga mengatakan bahwa para mualaf senang menjilat ludahnya sendiri.
Itulah alasannya mengapa saya hanya menjadikan bangkai sebagai hiburan di dalam channel ini, teman-teman. Kalau teman-teman melihat setiap video-video yang saya upload, di setiap memulai video saya pasti saya memutarkan sebuah kesaksian pujian yang disampaikan oleh bangkai, karena bangkai memang pada dasarnya adalah guru kor, teman-teman. Dia adalah seorang yang ahli dalam bernyanyi. Itulah sebabnya mengapa setiap memulai video kita menyuruh bangkai untuk bernyanyi. Ha dan za ra dai sin sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Alasannya kita menjadikan bangkai sebagai hiburan karena bangkai, teman-teman, pernah mengakui sendiri bahwa banyak sekali ustadz tepu-tepu, katanya, teman-teman. Kita nggak tahu ya, ini bangkai ini termasuk ustadz yang tepu-tepu atau bukan. Mari kita dengarkan. Pura-pura mualaf. Mualaf tepu-tepu misalnya, MTT. Mualaf tepu-tepu. Oh iya. Banyak itu. Banyak. Apakah bangkai termasuk mualaf tepu-tepu atau bukan, teman-teman? Kita akan menemukannya di dalam sebuah artikel yang saya temukan. Kiranya artikel ini dapat menjadi jawaban buat kita semua dan bisa membuktikan bahwa bangkai ini termasuk salah satu mualaf yang suka tepu-tepu, teman-teman. Mari kita simak. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Banyak umat muslim yang bangga dengan para ustadz-ustadz mualaf yang pindah ke agama Islam. Mereka senang karena kebanyakan dari ustadz-ustadz ini mengaku bahwa mereka adalah mantan pendeta, pastor, lulusan terbaik luar negeri, lulusan Vatikan, mantan rektor, mantan biarawati, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, sebenarnya mereka sedang mencoreng wajah Islam. Karena para ustadz mualaf ini tidak pernah berdakwah sesuai dengan isi Al-Quran. Sadarkah saudara bahwa ketika mereka berceramah, mereka hanya menanamkan kebencian kepada saudara. Mereka hanya ingin saudara mengikuti mereka, menjelekkan, menghina ajaran agama lain. Seperti yang dilansir GoTime, tulisan Syafiq Hasim dengan judul dakwah para mualaf mencoreng wajah Islam. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak berita berikut ini. Sebagai seorang muslim, mendengar kabar seorang telah menyatakan diri masuk Islam itu hal yang menggembirakan. Orang yang masuk Islam di dalam Al-Quran disebut dengan istilah mualaf, yang artinya orang yang hatinya terikat atau condong ke dalam Islam. Ya, lihat teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika ada seorang masuk muslim, ini adalah suatu kebanggaan bagi saudara-saudara kita. Kegembiraan itu dikarenakan kita mendapat tambahan keluarga baru, keluarga satu agama, ukhuwah Islamiyah. Kegembiraan itu juga oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk afirmasi bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Buktinya banyak orang yang masuk ke dalam agama ini. Sebaliknya, apabila ada orang yang keluar dari Islam, maka hati kita tersayat sedih dan merasa kehilangan. Kita kehilangan saudara satu agama. Memang banyak orang yang masuk Islam, namun banyak pula yang kita tidak tahu bahwa orang keluar dari Islam dan masuk agama lain. Konversi agama adalah gejala lama dan biasa terjadi di kalangan masyarakat beragama. Kita boleh gembira dan sedih atas konversi agama, namun dalam batas yang wajar saja. Sebagai mualaf, pada umumnya pengetahuan mereka tentang Islam sangatlah terbatas karena mereka baru masuk Islam, namun
Fenomena yang terjadi dakwah mereka mencerminkan bahwa seolah-olah mereka lah yang tahu segalanya tentang Islam. Hal itu mengecualikan bagi mualaf yang memang memiliki latar belakang pengetahuan akademis tentang Islam yang mendalam sebelumnya. Materi dakwah para mualaf tersebut sangat membakar karena pada umumnya apa yang mereka sampaikan adalah latar belakang dan alasan-alasan mereka pindah agama, walaupun terkadang ya mereka hanya merekayasa saja teman-teman. Disinilah kemudian muncul narasi buruk tentang agama yang mereka peluk sebelumnya. Ceramah seperti itu memang cukup menarik minat banyak kalangan, terutama kalangan awam. Mereka menarasikan supremasi Islam atas agama-agama lain. Kita mengenal Irene Handono, Felix Xiao, Bangun Samudra yang mengaku lulusan S3 dari Vatikan, Yahya Waloni, Hani Kristianto, dan masih banyak yang lainnya yang isi materi ceramah mereka menjadikan agama lambanya sebagai bahan olok-olokan dan bahan hinaan, seolah-olah agama yang mereka peluk dahulu bukan agama yang serumpun yang merujuk pada tradisi Ibrahim. Mereka mengolok bagian-bagian prinsipil dari agama yang mereka peluk sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, apakah dakwah seperti ini dianjurkan oleh Al-Quran? Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104 menyatakan, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." Ayat tersebut terutama pada penggalan "dan hendaklah di antara kamu" mengindikasikan bahwa tidak semua kita sebagai umat Islam dituntut untuk berdakwah. Dalam ayat Al-Quran yang lain dinyatakan bahwa dakwah hendaklah dilakukan oleh mereka yang mampu menyampaikan Islam dengan hikmah, kebijaksanaan, ujaran kebaikan, dan jika keduanya tidak mungkin, maka baru menggunakan cara perdebatan wajadilum bilati hiya ahsan. Model dakwah yang dilakukan oleh para mualaf di atas dengan menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi kita umat Islam sendiri, apalagi bagi umat agamanya yang diburuk-burukan. Jika kita memakai pertimbangan Islam, Al-Quran sendiri melarang kita menjelek-jelekan sesembahan agama lain dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan berdakwah. Berdakwah tidak menghapus larangan untuk menjelek-jelekan sesembahan orang lain. Sesembahan agama lain saja tidak diperbolehkan untuk dijelek-jelekan, apalagi Tuhan Ahlul Kitab. Tapi pada kenyataannya, para ustadz-ustadz ini menjelek-jelekan agama-agama mereka yang sebelumnya. Bahkan bukan para ustadz mualaf ini saja, ada juga beberapa ustadz yang masih memeluk Islam yang menjelek-jelekan agama Kristen. Contohnya saja Ustadz Abdul Somad. Persisnya surat Al-An'am ayat 108 menyatakan, "Dan janganlah kamu memakai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami dijadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." Seorang mufasir klasik yang sangat kredibel, Ibnu Katsir, dalam tafsirannya, Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang-orang beriman untuk membenci hal-hal yang disembah oleh kaum politis musyrik, meskipun hal itu bisa mendatangkan kebaikan. Mengapa demikian? Rasulullah memandang jika perbuatan tersebut justru akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Masih dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan jika Rasulullah merasakan bahwa perbuatan caci maki tersebut akan menimbulkan balasan yang lebih keras dari kaum musyrik untuk mencaci maki Allah SWT. Padahal Allah adalah Tuhan yang maha suci dan mulia. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 268. Saling balas caci mencaci
tentang sesembahan adalah hal yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk dihindarkan, karena hal tersebut akan menyebabkan daur kebencian. Peringatan yang demikian ini nampaknya tidak didengar oleh para pendakwah mualaf seperti Irene Handono, Felix, dan lain sebagainya. Mereka lebih senang menuruti hawa nafsu mereka, anggap sebagai proses penyampaian kebenaran, padahal hal itu dilarang oleh Allah. Lebih baik hawa nafsu untuk menjelek-jelekan agama mereka terdahulu dialihkan untuk mendalami Islam yang lebih dalam dan lebih jauh, belajar ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, syaraf, tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu kalam, dan sebagainya, lebih bermanfaat bagi para pendakwah mualaf ini. Dalam perspektif kemanusiaan, dakwah model di atas justru menyebabkan disharmoni yang saling curiga antar umat beragama. Di dalam konteks kehidupan kita yang pluralistik, hal yang mesti ditonjolkan dalam berdakwah mestinya adalah konteks integrasi sosial, kohesi sosial, dan mutual respect dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Selain ukhuwah Islamiyah, kita umat Islam dituntut untuk menjaga ukhuwah wataniyah atau ukhuwah basyariyah. Sebagai muslim, kita tidak diikat oleh persaudaraan antara sesama pemeluk Islam saja, namun pada tingkat yang sama kita juga diikat oleh persaudaraan antar warga negara dan persaudaraan antar manusia. 3 model persaudaraan itu harus kita jaga selalu. Sebagai catatan, dakwah para mualaf di atas malah lebih banyak menyebabkan mudarat bagi kita karena mencitrakan kita sebagai umat Islam sebagai pihak yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan agama-agama lain. Pendek kata, dakwah mereka lebih menimbulkan beban bagi umat Islam daripada menarik keberkahan. Demikian. Apa tanggapan teman-teman setelah melihat berita ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.